Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bilangan bulat dari mata pelajaran teori bilangan. Yuk kita simak videonya teman-teman. Apakah teman-teman mengetahui tentang suhu? Suhu adalah ukuran dari tingkat panas dan dingin suatu benda atau lingkungan. Suhu dapat diukur dalam berbagai skala seperti derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin, dan derajat Raymond. Pernah gak sih kalian mengukur suhu di sekitar kalian? Kalau pernah, berapa ya suhunya? Ada yang mendapatkan nilai angka 24 derajat Celcius dan ada pula yang mendapatkan nilai min 5 derajat Celcius. Di negara Indonesia, satuan suhu memakai derajat Celcius. Nilai positif menunjukkan keadaan lingkungan yang panas dan nilai negatif menunjukkan lingkungan yang dingin. Suhu itu dapat bernilai positif dan negatif teman-teman, dan bilangan-bilangan bukan desimal yang menunjukkan suhu merupakan bilangan bulat. Nah, bilangan-bilangan bulat tersebut ialah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam definisi bilangan bulat yang pertama. Di sini ada contohnya ya teman-teman, bisa dibaca sebuah perusahaan mengelola inventaris barangnya menggunakan sebuah sistem database. Dalam sistem tersebut, barang-barang dengan karakteristik yang sama dikumpulkan dalam satu kelompok. Kelompok 1 yaitu alat elektronik, komputer, printer, mouse, proyektor, kulkas, televisi, dan scanner. Kelompok 2 yaitu perabotan, yaitu kursi, meja, lemari, rak, tempat sampah, dan papan tulis. Suatu waktu, perusahaan mengadakan pembelian barang baru, yaitu mesin fotokopi. Mesin tersebut masuk ke dalam database alat elektronik. Kemudian ada beberapa barang yang rusak sehingga akan dibuang, yaitu papan tulis. Sistem database di atas ialah contoh sistem matematika, di mana mengelompokkan barang sama dengan himpunan. Kemudian terjadi operasi penjumlahan ketika ada barang yang baru masuk dan operasi pengurangan ketika ada barang yang rusak. Maka dapat kita definisikan menjadi suatu sistem matematika adalah suatu himpunan bersama-sama dengan satu atau lebih operasi pada himpunan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus pertama untuk definisi kedua. Bisa dibaca ya teman-teman untuk kasusnya. Nah, untuk penjelasan kasus pertama, bisa kita misalkan saldo awal tiap rekening sebagai himpunan S, sehingga S sama dengan min 1000 20 juta. Misalkan setoran tunai sebagai notasi bintang. Misalkan A sama dengan 100.000, B sama dengan 1.400.000, dan R sama dengan saldo akhir. Dan A dan B itu anggota himpunan S. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu saldo awal ditambah saldo setoran tunai sama dengan saldo akhir. Kita masukkan angka yang tadi, yaitu 100.000 tambah 1.400.000 sama dengan 1.500.000 dengan notasi A bintang B sama dengan R. Dan dapat dilihat bahwa R juga anggota himpunan S. Berdasarkan permasalahan di atas, didapatkan definisi sebagai berikut. Ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pada himpunan S. Operasi bintang disebut bersifat tertutup jika untuk setiap A, B, anggota S berlaku A bintang B di mana R anggota S. Selanjutnya ada kasus berikutnya. Nah, ini bisa dibaca kembali ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan di kasus kedua, di sini kita misalkan lagi seperti kasus pertama tadi, saldo awal tiap rekening sebagai himpunan S, sehingga S bernilai min 1000 sehingga 20 juta. Misalkan setoran tunai sebagai bintang. Misalkan A sama dengan 150.000, B sama dengan 250.000,
A dan B anggota himpunan S. Kemudian kita masukkan kepada rumusnya. Rumus dari saldo akhir ririn yaitu saldo awal ditambah saldo setoran tunai. Saldo akhir nada adalah saldo awal ditambah saldo setoran tunai. Dengan dimasukkan angkanya, jadi saldo akhir ririn adalah 400.000 dan saldo akhir nada adalah 400.000. Sehingga saldo akhir ririn sama dengan saldo akhir nada, yaitu 150.000 ditambah 250.000 sama dengan 250.000 ditambah 150.000. Dengan notasi A bintang B sama dengan B bintang A. Berdasarkan permasalahan di atas, didapatkan definisi sebagai berikut. Ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pada himpunan S. Operasi bintang disebut bersifat komutatif jika untuk setiap A, B, anggota S berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Selanjutnya ada kasus berikutnya. Nah, ini bisa dibaca kembali ya teman-teman. Untuk penjelasan kasus ketiga, kita misalkan saldo awal tiap rekening anggota sebagai himpunan S. Dengan S adalah min 1000, 20 juta. Misalkan A sama dengan 100.000, B sama dengan 500.000, dan C sama dengan 300.000. Dengan A, B, dan C itu anggota himpunan S. Kita bisa misalkan saldo akhir Lukman sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Dan saldo akhir Irfan adalah buka kurung B tambah C tutup kurung tambah A. Dan kita masukkan angka tadi menjadi saldo akhir Lukman itu adalah 100.000 tambah 500.000 ditambah 300.000 sama dengan 900.000. Kemudian saldo akhir Irfan yaitu 500.000 ditambah 300.000 ditambah 100.000 sama dengan 900.000. Sehingga saldo akhir Lukman sama dengan saldo akhir Irfan. Kemudian kita masukkan permisalan tadi yaitu A tambah B tambah C sama dengan B tambah C tambah A. Kemudian notasi tambah di sini kita ganti dengan notasi bintang menjadi A bintang B bintang C sama dengan B bintang C bintang A. Berdasarkan permasalahan di atas, didapatkan definisi sebagai berikut. Ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pada himpunan S. Operasi bintang disebut bersifat asosiatif jika untuk setiap A, B, C anggota S berlaku A bintang B bintang C sama dengan B bintang C bintang A. Selanjutnya ada kasus berikutnya. Nah, ini bisa dibaca kembali ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan kasus keempat yaitu kita misalkan lagi saldo awal tiap rekening menjadi himpunan S. Misalkan A di sini adalah 1 juta, I sama dengan 0. A dan I adalah anggota himpunan S. Di sini kita mendapatkan rumusnya yaitu saldo akhir Mila sama dengan saldo awal ditambah saldo setoran sama dengan A tambah I. Dan saldo akhir Sandra sama dengan saldo awal ditambah saldo setoran sama dengan I tambah A. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus tadi, yaitu saldo akhir Mila sama dengan 1 juta tambah 0 menghasilkan 1 juta. Saldo akhir Sandra yaitu 0 tambah 1 juta menghasilkan 1 juta. Sehingga saldo akhir Mila sama dengan saldo akhir Sandra. Kemudian kita masukkan permisalan tadi yaitu A tambah I sama dengan I tambah A. Kemudian kita ganti operasinya dari tambah ke notasi bintang. Menjadi A bintang I sama dengan I bintang A. Menghasilkan A sama dengan A. Sehingga 0 merupakan unsur identitas dalam operasi penjumlahan. Nah, berdasarkan permasalahan yang tadi dijelaskan, didapatkan definisi sebagai berikut. Ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pada himpunan S. Operasi bintang disebut bersifat mempunyai unsur identitas jika untuk setiap A anggota S adalah I anggota S, sehingga A bintang I sama dengan I bintang A sama dengan A, sehingga I disebut unsur identitas operasi bintang. Selanjutnya ada kasus berikutnya. Nah, ini bisa dibaca kembali ya teman-teman.
Nah, untuk penjelasan kasus kelima adalah kita misalkan kembali saldo awal tiap rekening anggota sebagai himpunan S. Dengan di sini ada nilai A-nya adalah 100.000, M sama dengan min A sama dengan min 100.000. A dan M itu anggota himpunan S. Di sini kita mendapatkan rumusnya, yaitu saldo akhir putri adalah saldo awal ditambah potongan biaya bulanan sama dengan A tambah min A. Kemudian saldo akhir Bima sama dengan saldo awal ditambah saldo setoran sama dengan min A tambah A. Sehingga saldo akhir putri sama dengan 100.000 ditambah min 100.000 sama dengan 0. Kemudian saldo akhir Bima adalah min 100.000 ditambah 100.000 menghasilkan 0. Kemudian kita masukkan permisalan tadi, yaitu A ditambah min A sama dengan min A tambah A. Kita ganti operasinya menjadi notasi bintang, menjadi A bintang M. Karena M itu sama dengan min A. Kemudian menjadi A bintang M sama dengan M bintang A. Menghasilkan I sama dengan I. Sehingga inverse bilangan positif ialah bilangan negatif dengan nilai yang sama dan 0 merupakan unsur identitas dalam operasi penjumlahan. Berdasarkan permasalahan di atas didapatkan definisi sebagai berikut. Ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pada himpunan S. Operasi bintang disebut bersifat memenuhi sifat inverse jika untuk setiap A anggota S adalah M anggota S, sehingga A bintang M sama dengan M bintang A sama dengan I, sehingga M disebut inverse dari A dan sebaliknya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pada himpunan S. Operasi bintang disebut bersifat yang pertama itu tertutup jika untuk setiap A, B anggota S berlaku A bintang B di mana R anggota S. Kemudian bersifat komutatif, kemudian asosiatif, dan yang keempat mempunyai unsur identitas, dan yang terakhir memenuhi sifat inverse. Oke teman-teman, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.